menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapuh tanpa dirimu. Oh, karena hati telah letih, aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu mengejarmu. Oh, tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku helat, kau selalu ada. Iya, nggih Bu. Oh, yang itu. Gimana? Oh ya udah, nanti saya sampaikan suami saya ya Bu ya. Iya, waalaikumsalam. Oh my god. Nak, Ya Bu, udah tahu belum? apa Bu? Kita apa yo? Apa Bu? Coba tebak. Gak tahu Apa? ya. Nak, kita tuh punya tetangga baru loh. Tangga baru? Iya, yang rumahnya apa? Di kidulnya Bu Marijan. Oh, yang Volkadot itu? Iya, di kidulnya. Hah? Yang iya temboknya polkadot. Polkadot? Terus pagernya belang-belang zebra. Tahu toh? Itu kemarin baru sebulan di sana. Kamu udah kenalan belum? Tapi nggak pernah kelihatan ya Bu? Iya, nggak tahu Ibu juga. Ini barusan Bu Nana telepon. Lagi komplain. Bu Nana kan sebelahnya. Iya. Komplain sama Ibu, katanya suruh nyampein ke Bapak. Emang orangnya nggak pernah keluar ya? Nggak pernah kelihatan Bu. Katanya anaknya tuh seumuran kalian loh. Cewek cowok Bu? Cowok. Cowok. Katanya cakep, katanya. Katanya. Tapi nggak pernah keluar rumah ya Ibu, mana tahu ya kan? Gimana dong? Apa kita jalan-jalan aja Bu? Ke sana ya? Ya udah, nanti kita samperin dia. Kita Iya. kan Bu RT ya kan? Bu RT sama. Waalaikumsalam. Pak, apaan Pak? Pak, awas nabrak. Oh iya, enggak, ini tadi barusan ada telepon juga dari tetangga sebelah, katanya kita punya tetangga baru kan itu? Iya, yang udah sebulan itu loh Pak, Iya. yang rumahnya di kidulnya Bu, apa tadi? Bu Marijan. Bu Marijan? Iya. Jauh banget ya? Iya. Kan RT kita luas Pak. Iya. Iya, emang ini tadi Bapak kan barusan terima telepon dari keluarga kita, dari tetangga kita juga, Iya. katanya ke tetangga yang baru kita itu agak gimana gitu. Nggak agak gimana sih Pak? Loh, Ibu emang udah tahu? Emang agak gimatu gitu. Oh, gimana? Enggak, ini tadi kan dapat keluh kesah, keluhan dari warga. Saya sebagai RT kan, Bapak Iya. tahu sendiri, Bu, juga katanya itu tetangga yang baru itu kalau buang sampah sering dijorok. Emang tadi Bu Nana juga telepon Ibu. Oh, juga iya? Kan selokan depan tuh mampet Pak. Oh, berarti keluhan masyarakat ini nggak cuma dari satu orang? Iya Pak, kayaknya lah. Bapak dari Pak siapa? Pak Budi? Pak Budi? Iya. Ini Pak Budi. Apa sih Pak? Alah, ya udah Nah, nanti kita Nanti akan kita coba bahas Iya. aja mengenai toleransi ini biar kita di RT 02 ini semuanya bisa toleransi, Iya. bermasyarakat yang bagus karena warga yang baru ini juga jarang keluar rumah masalahnya. ya nanti Bapak samperin aja. Oke lah, tapi sebelumnya kita buka terlebih dahulu yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan untuk kesempatan kali ini berjumpa kembali dalam Ramadanku di Jogja Istimewa. Yeay. Luar biasa, hari ini kita
berjumpa kembali setiap hari ya Pak ya. Betul. Seperti biasanya. Kita lagi membahas soal tetangga kita Tetangga itu loh kita. pemirsa. Ya kita sebenarnya nggak mau hibah, nggak Iya mau apa sih. gelendengi, nggak juga ya. Tapi mau gimana lagi? Ini kalau Iya. pesan dari masyarakat banyak masuk ke Bapak gitu kan. Iya. Ya wes nanti kita bahas lagi soal ini. Kita Oh, benar. tonton terlebih dahulu video berikut ini. Tapi itu tetangga kita tadi itu yang ibu-ibunya suka ikut dasar belum? Belum Pak, kan masih Belum 1 juga? bulan. Oh ya udah nanti kita data lagi aja lah ya. Iya Pak, Ibu tadi barusan mak telenyer gitu loh. Mak telenyer itu apa? Sebentar. Setelah tadi dikidulnya Bu Marijan, sekarang mak telenyer itu apa? Ini loh Pak, lehernya tuh kayak seger mak telenyer gitu loh. Kok bisa? Itu tadi lihat makanan ringan pembuka puasa enak banget. Iya kita tahan lah, ini salah satu godaan kita juga. Iya, bener. Tinggal beberapa jam lagi lah, nggak Iya, masalah. nanti Ibu mau bikin biar anak-anak bisa mak telenyer gitu Oke ya. lah, baik. Untuk Anda pemirsa yang ada di rumah, kita juga masih mengingatkan untuk bisa foto-foto yang keren. Setiap foto Anda bisa Anda follow terlebih dahulu IG kami di @adtv_jogja. Kemudian di-upload foto Anda yang paling seru di hashtag RDJ 2019. Jangan lupa kasih tanda 5 teman-teman Anda. Karena untuk yang beruntung, 1 orang akan mendapatkan bingkisan dari Ramadanku di Jogja. Betul sekali. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti di telepon interaktif. Kita akan ada tanya jawab bersama narasumber di 0274 4531 900. Betul sekali. Dan jangan lupa nanti kita juga punya kurma, kuis Ramadan. Dan untuk pertanyaan kurma saat ini adalah Kitab suci terakhir yang diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah A. Hadis B. Taurat atau C. Al-Quran. Nah, ini pertanyaannya gampang banget. Anda pasti bisa menjawab, tapi simpan dulu nanti kita akan membuka sesi menjawab kuis Ramadan. Betul sekali. Dan untuk Anda yang kemungkinan tidak bisa menjangkau siaran kami, silakan Anda bisa melalui live streamingnya di www.adtv.co.id. Anda juga dapat melihat seputar kegiatan Ramadanku di Jogja di Instagram kami @ramadanku di Jogja. Ataupun di YouTube-nya di ADTV Official. Official. Oke, tepuk tangannya dulu biar tambah meriah dong. Oke. Dan untuk kesempatan sore hari ini kita juga sangat berterima kasih untuk sponsor-sponsor kami yang sudah mendukung acara Ramadan di Jogja. Ada Balai Ayu, Ada Alburuj Catering, Aisyah Drum, Pemkot Yogyakarta, Petra Aksesoris, Kikis Cake and Bakery, SMA Muhammadiyah 1, Amanda Brownies, Bakpia Mutiara, Pamela Supermarket, Pemkab Bantul, Mina Swalayan, Siap Cetak Inspiration, Kareta Muslim, Anissa Citra Islami, Alfat, Teh Botol Sosro, Wardah, dan Mataram Catering. Yeay! luar biasa. Baik pemirsa, kalau begitu jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali untuk membahas tema yang menarik hari ini. Betul sekali. Tetap dalam Ramadanku di Jogja. Istimewa. Ramadanku di Jogja.
banyak. Oh, apa ya? Kulitku kan sensitif nih. Tiap pulang show, aduh pasti deh langsung jerawatan. Tapi sekarang Ada ibu-ibu yang nyamperin. Terus dia nanya, ibu yang pernah jadi cover majalah ya? Kata teman-teman aku sih, muka aku bisa buat ngaca. Kemarin waktu gue drama, gue cuma jadi pohon yang bisa ngomong. Tapi sekarang gue jadi princessnya. Saya datang nih ke wisuda anak saya yang di SMA. saya dikira kakaknya. Kok kamu di rumah dandan sih? Hah? Padahal aku nggak dandan loh. Jadi waktu pertama kali gue ikut syutingnya ditunda 5 menit. Pas si direkturnya bilang kamera roll, gue kan masuk tuh. Si direkturnya lupa bilang action. Ini pasti gara-gara eyeshadow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukurillah. Saya akan menyampaikan kabar gembira. Sekarang, cetak kartu nama dan MUK Rp13.000. Print cash HP Rp10.000. Segera kunjungi Siap Cetak Inspiration. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Datar bah bulat utang kurung bayar takon sing ora-ora. Matur dhewe nang diakan mangkane jenengan asline lahir tahun pinten? Ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering. Dirimu adalah dirimu, orang Bantul adalah orang Bantul. Bukan kita primordial, bukan kita eksklusif, tetapi nek pitik ora sah dadi manuk. Saya anggap bahwa Indonesia, khususnya Jogja, seperti rumah saya sendiri. Bukan membangun pemimpin, karena pemimpinnya sudah ada, tapi karakternya yang kita bangun. Pemimpin yang baik siji pinter. Nek ra pinter ya ora dipilih dadi pemimpin. Allah menciptakan kita pasangan hidup dari jenis kita sendiri supaya kita memperoleh ketentraman. Kita sebagai istri, bolehkah kita sebagai istri mendahului dalam beberapa keputusan? Jika keputusan itu menyangkut kebersamaan, alangkah baiknya dikomunikasikan. Jendela hati. Alhamdulillah. Aduh Pak, lagi baca apa toh? Belum tahu toh. Belum. Ini Bapak akan mencoba untuk menampilkan Ibu lebih cantik. Jadi Ibu kurang cantik. Lebih cantik Ibu iya, ya. alhamdulillah. Ibu belum tahu kan yang ini apa? Pak, kulit Ibu lagi kering banget ini. Mungkin karena musim dingin kan di sini kan kayak di Swiss. Lagi kering? Iya. Ya udah kalau udah kering tinggal goreng dong. Kok digoreng? Oh bukan biar ya? tambah garing. Oh iya. Biasa. Ini dari eyeshadow. Wah. Wah, ini facial wash ekstrak kurma. Facial wash Pak. Oh iya, facial wash. Iya. Tapi Ibu lagi kering ada body lotionnya nggak? Body lotionnya, oh ada. Ini sini. Boleh. Ini. Kuale ya rasa metu lotion. Oh kuale. Iya, kebalik. Nanti aja Ibu pakai di rumah habis wudu ya. Gimana? Iya. Lagian sekarang juga nggak boleh. Kenapa? Itu disegel masalahnya. Ya ampun. Baik Pak. Tadi kan kita ngomongin soal tetangga kita yang ini yang. Emang ada laporan lagi? Ya enggak, masalah yang tadi itu kan kalau tetangga-tetangga sudah pada protes karena tetangga kita tuh berkelakuan kurang baik, terus Bapak punya solusinya enggak? Lah, Bapak kan sebagai RT ini tadi baru menerima keluhan dari satu orang. Iya. Makanya Ibu satu orang. Ada 2. Tapi kan Bapak tidak boleh semena-mena langsung memutuskan tersebut. Iya. Harus bisa kelas isi sapi. Klarifikasi. Itu yang benar.
Ya, apa diulang? Keras sisi sapi. Ya, udah terserah. Jadi harus mengumpulkan warga dulu. Jadi harus mencari bukti benar nggak nih warga kita yang baru itu berkelakuan seperti itu. Takutnya nanti kan Bapak yang seuzon, takutnya Bapak menjadi fitnah kan nggak bagus juga gitu kan. Ya ini kalau kita berbicara mengenai toleransi, ya penting juga karena kita juga bermasyarakat dengan banyak orang. Iya, katanya hari ini ada tamu nih yang mau ngobrol-ngobrol, mungkin bisa ngasih solusi ke kita, Pak. Iya, gimana kalau coba dicek aja di masjid atau di mana gitu? Coba Dicek di masjid. Tadi udah janjian sama ibu. Di mana? Di pengkolan depan. Pengkolan. Naik ojek. Oh, naik ojek pengkolan. Iya, punya sebelah sono ya. Iya. Ya udah nanti dibayarin sekalian aja. Ibu jemput boleh? Oh, enggak apa-apa. Ya, boleh, bukan bola ya. Boleh. Ini titip ya, Pak. Iya. Bisa dipakai. Ini buat ibu. Oh iya. Awas, Jangan lupa nanti kalau ada motor lewat gimana? Oleng. Iya. Tunggu ya, Pak. Ya gitulah. Pak, temennya ibu ya? Iya, temennya. Iya, mungkin iya sih. Emang belum tahu itu kita punya tetangga baru. Anaknya seumuran kalian juga kok. Tadi ibu ada ngomong. Katanya anaknya cowok. Loh, oh itu. Naksir kok? Enggak lah, jangan dulu. Pak, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Oh, silakan monggo. Ini. Iya. Oh, iya. Ya Allah, subhanallah. Ini Pak, tak kasih contekan. Oh iya, tahu aja ya. Nah, ini tadi janjian sama ibu, namanya Pak Robi. Oh, udah janjian? Iya, tadi. Iya kan? Sebentar. Kok berani janjian sama istri saya loh, Mbak? Bapak nggak usah sedih. Ini istri saya. Kamu kayak janjian sama dia. Pak, ini tuh Pak Robi itu dosennya UIN Yogyakarta. Oh, ini? Iya. Yang kemarin sempat Ibu ceritakan itu? Iya. Kapan sih ceritanya? Kemarin malam, Oh, iya kan? iya. Tadi Pak Robi itu memang mau jalan-jalan ke pasar Ramadannya kita, tapi kan kita mau membahas soal ini tentang kita, siapa tahu Pak Robi bisa bantu. Ini Pak Robi kan dosen UIN, pastinya wawasannya lebih luas. Bener banget. Ilmunya lebih tinggi. Betul sekali. Nah, gimana kalau kita tanya aja mengenai toleransi? Mantap. Oh enggak. Toleransi seperti jangan lebih Nggak lah. boleh gitu. Yang Ayo. lebih saya RT ini berwibawa harusnya. Udah kenalan belum Bapak? Pak Robi ya? Ya. Oh iya, Iya. kenalkan saya Bapak. Iya, selamat Pak. Sama-sama. Pak, selamat. Dimas selamat. Iya. Enggak lah, saya Baik Dimas. pemirsa yang ada di rumah, kami memperkenalkan kepada Anda, ini tamu istimewa kita hari ini adalah Dr. Haji Robi Habibah Abror M.Hum. Luar biasa ya. Beliau adalah dosen Dosen UIN Yogyakarta dan Ketua MPI PWM Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, dan tema kita hari ini mengenai toleransi kehidupan sosial di masyarakat. Nah, ini kebetulan juga di warga saya sebagai RT itu ada keluhan mengenai toleransi itu. Sebenarnya toleransi itu seperti apa sih? Seperti apa sih Pak? Ya, toleransi itu dalam bahasa Arab biasa disebut tasamuh. Tasamuh. Jadi orang tidak bisa hidup sendirian, ya dia pasti bersama entitas yang lain. Dalam bahasa sederhana disebut kita mesti bermasyarakat. Nah, kalau bermasyarakat pasti kita tidak bisa pilih kasih mau hidup bersama siapa atau siapa yang tidak sesuai dengan fisik kita, madhab kita, agama kita harus di luar kompleks kita. Saya kira sangat tidak benar dan tidak bijak. Nah, toleransi maknanya menghormati orang yang berbeda pandangan, ideologi, mungkin latar belakang dengan kita. Nah, ini kalau memang latar belakang, ideologi, kemudian aspek kultur ini memang Tuhan itu menciptakan orang berbeda-beda gitu ya. Tinggal bagaimana tadi kita bisa menjadi tasamuh, bertoleransi seperti itu ya. Nah, lantas ini toleransi ini kan macam-macam nih Pak ya. Kalau sesama non sewu, sesama umat beragama mungkin masih bisa bertoleransi dengan bagus. Bisa jadi nanti di dalam masyarakat kan agama sudah banyak, keyakinan sudah banyak, kemudian latar belakang pendidikan juga sudah banyak gitu. Nah, saya sebagai RT kadang-kadang juga kerepotan Pak ini untuk bisa menyikapi keluhan masyarakat yang harus menyatukan visi dan misi. Bagaimana? Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Jadi tetangga ini tidak didefinisikan secara tertutup, ya sebagai makna yang terbuka. Tidak hanya Muslim tapi juga non-Muslim atau orang di luar agama Islam. Oleh sebab itu, siapapun yang bertetangga dengan kita harus menghormatinya sebagai keluarga sendiri, sebagai satu kesatuan di dalam masyarakat. Dan saya kira tujuan utama bermasyarakat adalah hidup saling menghormati, tenggang rasa,
Ya tadi kata kuncinya toleransi. Tidak toleransi. Oke. Nah Pak Robi nih ya, kan kadang-kadang ada nih orang seperti tetangga kita yang baru itu tidak mempunyai rasa toleransi. Sebenarnya bisa nggak sih rasa toleransi itu dilatih dalam diri kita untuk ada gitu? Ya, pertama-tama kita mesti mengenal diri kita dulu ya sebelum mengenal orang lain. Sebab sekarang banyak orang yang lebih aware atau lebih care terhadap orang di luar dirinya. Bahkan dia tahu kapan orang itu keluar masuk rumahnya, tapi dia lupa kepada dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu sebelum mengenal orang lain, kenali dirimu. Ya. Dalam bahasa apa mungkin agak filosofis disebut know thyself, atau mungkin dalam bahasa tasawuf man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Nah, kalau orang sudah berhasil mengenal dirinya, dia selalu memperbaiki dirinya, dia pasti ingin berusaha juga mengenal orang lain lebih baik sebagaimana dia mengenal dirinya sendiri. Sebab kalau dia mengganggu orang lain, pasti dia juga merasa sebagaimana dirinya tidak terima jika ia diganggu oleh orang lain. Begitupun dengan orang lain, maksudnya jika dia ingin dihormati orang lain, terlebih dahulu belajarlah menghormati orang lain. Istimewa ini kata kunci yang cukup istimewa ketika kita bisa memulai toleransi, kita bisa mengenal diri kita sendiri. Yang kadang-kala ini pun juga menjadi kendala. Kita belum mengenal diri kita, tapi berusaha untuk mengenal banyak orang, begitu ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai toleransi bersama Bapak Robi. Tetaplah bersama kami di Ramadanku di Jogja. Istimewa. Pamela Supermarket mempunyai 8 cabang yang tersebar di berbagai lokasi. Visi dari Pamela Supermarket menciptakan brand image Pamela Supermarket sebagai trendsetter supermarket muslim di daerah istimewa Yogyakarta. Pamela Supermarket menyediakan kebutuhan sehari-hari, kosmetik, alat tulis, pecah belah, busana, sepatu dan tas, produk susu terlengkap, murah, stok selalu baru. Kami juga melayani pesanan parsel lebaran aneka pilihan. Harga murah, stok selalu baru. SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta merupakan sekolah unggulan setaraf internasional. Sekolah yang mempunyai giroh sebagai sekolah kader Muhammadiyah dan bangsa ini melibatkan peserta didik untuk berprestasi dan berwawasan dalam kerjasama school partner internasional dari 5 negara, yaitu Korea, Malaysia, Belanda, Filipina, dan Thailand. Dengan menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum ISMUBA, Islam Muhammadiyah dan Bahasa Arab, SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta pencetak siswa berprestasi, berkepribadian Islami, dan lulusan bertaraf internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Adi TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, Lembaga Dakwah Tartila, dalam program Tartil Al-Quran. Di sini nanti kita akan membahas bagaimana mengucapkan huruf-huruf yang benar sesuai dengan tempat keluar hurufnya dalam suasana yang menyenangkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat ini dari kata bahasa Arab, nyun sewu Pak Muzamil, tolong ini ya, nanti dielaborasi ya. Ini memang kewajiban seorang kiai ya. Anda adalah orang, Anda adalah manusia, bukan binatang, bukan semut, bukan pohon. Anda adalah manusia yang memberi arti pada apapun yang Anda dengar, Anda lihat, dan Anda alami. 40 tahun, ya. Mbak Mustafa berapa? 27? Ora sembayang ning sering ngelirik masjid. Ono ngelirik sing pengen sholat, ono sing ngelirik sandale.
kowe kelingan. Ning mergo kowe iki sing didelok duit kowe karo cah wedok wae. Akhire ora ndelok apa-apa kowe kejaba kuwi. Terima kasih dan kembali dalam acara kami Ramadanku di Jogja. Istimewa. Meriah banget ini ya teman-teman, meriah banget, Iya, Pak luar Robi, hari biasa. ini penonton kita ada 10 juta orang. 10 juta orang, luar biasa. Semua warga Jogja saya tampung di sini. Iya, ya ini baru yang kelihatan, Iya. belum yang tidak kelihatan gitu Jangan ya. Pak, horor Pak. Oke, dan nanti untuk Anda pemirsa yang ada di rumah, kami ingatkan untuk sesi ini sudah dibuka sesi tanya jawab, silakan di 0274 4531 900 dikarenakan nanti untuk 2 orang yang beruntung akan mendapatkan bingkisan dari Ramadanku di Jogja. Oke. Iya. Ada penelpon masuk langsung? Boleh, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ramadanku di Jogja. Istimewa. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Tian di Jogja. Pak siapa? Pak Tias? Tian. Pak Tian di Jogja. Silakan Bapak dengan pertanyaannya. Ya, ini mau tanya sama Pak Ustaz. Ini kan saya ini apa tentang toleransi. Iya. Saya kan warga masyarakat yang saat ini kan saya sedang berkendara. Sedang? Ya, hari Minggu itu kan di tempat saya itu kan sering diadakan kerja bakti. Kerja bakti ya. Kebetulan tiap hari Minggu saya juga harus kerja masuk pagi, Pak. Oh gitu, iya iya. Terus saya kalau mau bilang apa sama warga di tempat saya tinggalkan, tiap minggu saya harus absen kerja bakti kan nggak enak, Pak. Baik, baik. Jadi bagaimana harus menyikapi toleransi tersebut ya? Oke, baik, terima kasih buat Pak Ian, ya Pak Ian di Jogja. Ini tiap minggu di daerahnya ada kerja bakti, tetapi Pak Ian memiliki aktivitas tiap minggu juga. Tiap minggu. Bagaimana ini? Ya, individu karena tidak bisa terlepas dari kohesivitas kebersamaan, maka dia terikat oleh orang yang lainnya. Nah, kadang-kala kita mesti juga bertoleransi terhadap orang-orang yang punya kesibukan atau komunitas di luar komunitas kita. So, masyarakat itu tidak tunggal dalam arti masyarakat di rumah kita. Pasti nanti ada masyarakat di kampus, masyarakat di tempat kerja, masyarakat di ADTV. Nah, seperti ini kalau Anda sore di kampung halaman kira-kira ada apa takjil bersama, Anda kan nggak bisa ikut. Iya. Nah, maka terus terang saja kita minta izin kepada ketua RT atau yang disepuhkan, dituakan di masyarakat, karena kita ada acara minta izin. Tapi kalau memang betul-betul pas kita slow, kita masih punya banyak waktu untuk bisa bermasyarakat, kita keluar ikut ronda, kerja bakti. Jadi selain di luar hari Minggu bisa mengikuti kegiatan. Seperti di warga saya juga, iya kan tiap hari Minggu juga kerja bakti. Itu ada beberapa juga yang hari Minggu dia memang wajib masuk kerja. Saya ya nggak apa-apa gitu ya, karena justru mereka juga bertoleransi dengan ngasih pacitan malah gitu. Iya, ngasih uang ini buat kas gitu, nggak apa-apa karena kita juga memiliki kewajiban masing-masing gitu kalau di tempat saya. Nah, kalau berbicara toleransi lagi, biar kita juga lebih banyak belajar. Ini pasti ada sejarah toleransi ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ketika itu? Ya, Nabi Muhammad SAW menjadi teladan kita ya, uswah hasanah, contoh yang terbaik untuk umat Islam dan bahkan mungkin untuk umat manusia sampai akhir kehidupan ini. Dan Rasulullah pernah ikut dalam perjanjian atau menandatangani piagam Madinah, atau Wathiqatul Madinah atau Mitsaqul Madinah, yakni kurang lebih ada 47 pasal ya. Di antaranya Rasulullah mendamaikan dua suku yang sering konflik ya, suku Aus dan suku Khazraj, juga agama di luar Islam, Yahudi, Nasrani bersama-sama saling tenggang rasa,
bisa menghormati orang di luar dirinya, tidak mengganggu yang lain. Dan itu sebenarnya contoh yang baik yang bisa kita tiru untuk saat ini, di mana orang saat ini lebih egois, lebih merasa diri paling benar, lalu menganggap orang di luar dirinya salah, apalagi di luar, mungkin di luar partainya, di luar kelompoknya. Sebab itu butuh sikap inklusif, lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan, dan itu saya kira dibutuhkan masyarakat kita saat ini. Luar biasa, kedewasaan dalam bermasyarakat juga penting begitu ya. Kita buka penelpon lagi, silakan. Halo, assalamualaikum. Kita buka penelpon lagi, silakan. Halo, assalamualaikum. Iya, saya. Iya, halo, Bapak Ramadanku di Jogja. Mohon maaf. Ramadanku di Jalur, Ramadanku di Jogja. Istimewa. Oke, volume televisinya bisa dikecilin sebentar biar tidak feedback suaranya. Yes, bentar. Oke, nah, oke. Mantap, Pak. Iya, dengan Boleh Bapak kecilin siapa? lagi, boleh. Dengan Bapak siapa di mana? Ini Gus Fathan. Gus Fathan di? Iya, dari Magelang. 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 Oke, silakan Magelang masuk pertanyaannya. Silakan pertanyaannya, Pak. Iya, ini bicara tentang toleransi sama Gus Rofi. Iya. Silakan. Ya, ini baru kemarin kita ada tamu-tamu dari mancanegara yang ikut merayakan Hari Raya Waisak. Kemudian teman-teman itu ikut membantu. Kemudian tempat saya juga untuk transit. Itu bagaimana, Gus, menurut? Oke, seperti itu. Baik, toleransi antar agama. Benar sekali, ini kan karena habis Waisak ya, Iya. Magelang juga menjadi salah satu Dan tuan rumah. tentunya banyak sekali tamu dari luar kota Magelang sendiri datang ke tempat tersebut untuk menonton maupun beribadah di sekitar situ, Pak. Nah, ini bisa ditanggapi, silakan. Ya, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Sekali lagi, tamunya maknanya juga inline dengan tetangganya. Jadi itu makna terbuka, tamu bisa siapa saja. Kita sebagai tuan rumah pasti punya kewajiban untuk menghormati tamu, memberikan semua yang pantas yang bisa kita persembahkan untuk tamu-tamu kita. Dan itu akan sangat bijaksana jika itu tumbuh rasa toleransi itu dari diri kita, dan kesadaran untuk menghormati tamu itu betul-betul atas dasar kemanusiaan dan rasa cinta bahwa lagi sebangsa atau mungkin luar negeri, nggak masalah. Sebab dalam Islam sendiri juga diajarkan ada ukhuwah Islamiyah, sama Muslim juga saling menguatkan, saling bersaudara. Ukhuwah Basyariah juga tidak kalah penting, yaitu persaudaraan antar manusia. Dan ini titik tekannya, yakni Gus Fathan bisa memberi contoh yang baik, dan dia sudah tunjukkan itu karena menghormati tamu-tamu luar negeri yang ingin menyelenggarakan upacara khusus ini. Dan menyambut dengan baik ya, menyambut Pak, dengan ya? baik gitu ya. Oke. Baik. Nah, Pak Rawi, saya punya satu pertanyaan. Ketika kita sudah melihat diri kita, mengoreksi diri kita, dan kita melakukan toleransi terhadap orang lain, tapi kadang-kadang orang lain tuh nggak punya toleransi ke kita, Pak. Nah, gimana caranya supaya kita menanggapi mereka yang tidak punya toleransi terhadap kita? Ya, sebenarnya mereka itu tergantung siapa dia, apakah Muslim atau di luar Islam. Tapi sama saja, kalau orang berbuat jahat terhadap kita, tentu kita harus punya jarak. Ya. Dalam konsep tauhid mungkin ada istilah al-wala wal bara'. Al-wala itu loyalitas kita, dan kapan bara' itu berlepas diri kita dari orang-orang semacam itu. Sebab tidak semua tamu juga berbuat baik kepada kita. Nah, itu butuh kewaspadaan, kehati-hatian kita untuk selektif atau melihat apakah tamu ini baik atau tidak. Oke, berarti kita harus peka ya, Pak ya? Peka juga. Kita peka juga kalau ada telepon yang masuk ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramadanku di Jogja. Istimewa. Baik, dengan ibu siapa di mana? Dengan Winda di Perenggan. Winda di Perenggan, silakan pertanyaan. Winda, nggih. Silakan Bu Winda.
Ya, yang pertama Bapak, ini mungkin sudah banyak yang bertanya dan sering kalau menurut Bapak yang dikatakan toleransi itu satu, mengucapkan selamat hari raya atau tidak mengucapkan selamat hari raya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, seberapa batasan kita ketika kita punya teman dekat dengan teman yang bukan seagama dengan kita. Katanya kan sedekat-dekatnya itu berbeda gitu loh Pak. Jadi batasannya seperti apa? Kalau mungkin secara ibadah kan gampang, tapi untuk yang lain-lain kan ada yang pernah ngomong itu tetap musuhmu dan sebagainya. Ya, apa yang menjadi itu? Terima kasih. Terima kasih Bu Winda yang ada di Perenggan. Ya, cukup menarik pertanyaan Bu Winda, namun mohon maaf nanti akan kita jawab bersama Pak Robi setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ramadanku di Jogja. Sadari engkau sanggup mengambil kembali karuniamu, dan ku coba selalu mengingat takkan sia-siakan segalanya, karena suatu hari semua akan tiada lagi, dan di akhir hayatku mohon kau ridho padaku. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannah-Mu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dariku gudang bacayamu. Bersamamu ku ingin dekat denganmu sepanjang usia. Ya Allah, ya Allah, dampingi langkahku. Allah, ya Allah, dampingi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim di muka bumi. Saya Abdul Halim Musleh, Wakil Bupati Bantul, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1440 Hijriah, teriring doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi segala dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa menghirup udara pagi ini. Bersyukur atas berkah yang diturunkan. Bersyukur bisa merasakan kebahagiaan orang lain dan hangatnya kebersamaan. Jalani Ramadan lebih bermakna dengan selalu bersyukur. Wardah cantik dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Adi TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami,
Lembaga Dakwah Tartila dalam program Tartil Al-Quran. Di sini nanti kita akan membahas bagaimana mengucapkan huruf-huruf yang benar sesuai dengan tempat keluar hurufnya dalam suasana yang menyenangkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung bersama kami di Ramadanku di Jogja Istimewa. Luar biasa. Nah, menyambung telepon dari Ibu Winda yang sudah bertanya kepada Pak Robi mengenai bagaimana toleransi mengucapkan hari raya kepada umat agama lain. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Menurut Pak Robi ini hal ini seperti apa? Ya, sebenarnya ada dua pandangan ya. Iya. Pandangan yang pertama adalah diawali dengan sikap kehati-hatian. Iya. Karena orang yang berbeda keyakinan pasti punya keyakinan yang berbeda, punya cara pandang yang berbeda, dan tentu saja cara mengungkapkan atau mengekspresikan itu tentu berbeda dengan mungkin pandangan yang kedua nanti. Jadi yang pertama karena kehati-hatian ya lebih bersikap pasif ya, mungkin melarang atau membatasi diri untuk tidak mengucapkan salam itu. Atau mungkin diaplikasikan dengan bahasa yang lain yang lebih, mungkin dia lebih gaul karena temannya atau apa. Itu sekedar mengucapkan selamat atau sama sekali tidak mengucapkan. Jadi ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, dia bisa mengucapkan itu, terutama misalnya di hari Natal mungkin, tapi dinisbatkan ekspresi atau ucapannya mungkin kepada sosok yang dia imani di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Isa-nya, bukan kepada sosok yang diyakini oleh orang yang di depannya. Nah, dua cara pandang ini sampai sekarang saya kira masih sangat kuat dua-duanya ya. Terserah kepada kita mana yang kita yakini, asalkan tidak mengerus keimanan kita ya. Ini masalah. Baik, tadi masih ada pertanyaan satu lagi, namun kita buka terlebih dahulu. Telepon ini sudah gabung, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ramadanku di Jogja. Istimewa. Dengan siapa di mana? Ibu, dengan siapa Ibu? Ibu Triswati. Mau tanya Pak, mengenai puasa. Trik bagaimana puasa yang ikhlas dan berkualitas? Yang pertama, yang kedua, menurut Rasulullah itu puasa apa saja yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu semangatnya ibunya ya. Iya. Sampai saya tidak menyimak. Yang pertama tadi apa Pak pertanyaannya Pak? Yang pertama, kiat-kiat berpuasa biar lebih berkualitas. Oh iya, baik. Ikhlas berkualitas gitu ya. Dijawab nanti Ibu Nun Sewu. Ini masih tersimpan satu pertanyaan tadi. Iya, dari Ibu Winda. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah batasan kita terhadap teman yang tidak beda seagama, beda keyakinan seperti apa Pak? Ya, sebenarnya dalam konsep Islam cara kita berinteraksi dengan non Muslim itu ada banyak versi. Jadi yang pertama kita menganggap orang di luar diri kita, orang yang di luar Islam, orang kafir itu ada kelompok kafir harbi, kafir zimmi, dan kafir ahadi. Kafir ahdi yang terakhir itu yang ada perjanjian dengan kita. Yang pertama, yang kedua ini yang sering dibahas yaitu kafir harbi, ya, ini orang-orang non-muslim di luar Islam yang memerangi kita, maka sikap kita ya ini memerangi balik mereka. Jadi kalau ada agama lain yang memerangi kita atau mengintimidasi, membuat kerusakan atau mengancam jiwa agama kita atau keluarga dari agama kita, kita berhak membela diri untuk melakukan peringatan atau serangan balik. Yang kedua, kafir zimmi. Kafir zimmi ini zimmah, yakni orang-orang non-muslim
yakni tetangga kita, ya, orang yang setiap hari berinteraksi dengan kita, mungkin 17 Agustus ikut kerja bakti dengan kita, kalau kita ada kekurangan apa dia ikut membantu, semua kebaikannya sebagaimana kebaikan kita kepada dia, maka orang seperti ini harus dihormati. Dan Nabi sendiri juga mengatakan nih, Anda harus menghormati orang-orang kafir yang berbaik hati dengan Anda. Saya kira itu ya. Iya, oke. Jadi intinya sebenarnya kita tetap menghormati mereka sebagaimana mereka menghormati kita. Kemudian jika ada yang melawan, kita juga akan memberikan hal yang sama gitu ya Pak ya. Baik. Kemudian yang kedua tadi dari Ibu Sri ya. Oke. Kiat-kiat agar puasa kita bisa ikhlas dan berkualitas. Ya, sebenarnya puasa terutama puasa Ramadan ini undangan khusus Allah. Iya. Jadi Al-Baqarah 183 itu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang yang beriman, jadi yang diundang Allah ini orang-orang beriman. Apakah kita boleh memilih untuk tidak beriman? Sayang sekali nggak bisa memilih. Sebenarnya kita semua harus beriman kepada Allah. Ini amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kita sudah lahir di muka bumi, semua kenikmatan kita rasakan, hidup, makan, minum, bekerja, mendapatkan nafkah, kesehatan, semuanya adalah hasil dari pemberian Allah semua. Maka kita harus beriman kepada Allah. Nah kalau tidak mau beriman kepada Allah, kata Allah, cari Tuhan selain aku dan cari kehidupan selain di bumi ini. Agak berat. Nah yang kedua, berpuasalah engkau sebagaimana orang sebelummu. Sebenarnya ada tidak semata-mata itikat baik, tapi juga komitmen keislaman atau keberimanan kita. Karena ketundukan, kepasrahan kita hanya kepada Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, yakni agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Nah, masuk dalam undangan Allah puasa Ramadan ini saya sebutnya sebagai madrasah ruhaniyah, kawah Candra di Muko, tempat penggodokan mental, moral, spiritualitas. Sebenarnya Anda puasa atau nggak puasa orang lain nggak tahu, tetapi komitmen kita kepada Allah itu menunjukkan betapa kita betul-betul tunduk, patuh, pasrah kepada Allah, semata-mata ingin merindukan berjumpa kepada Allah. Karena cita-cita kita sebenarnya cuma dua nanti ini. Merindukan ketemu dengan wajahnya Allah dan masuk surga. Gitu aja. Nah, karena itu undangan Allah, maka Allah mengatakan sendiri, as-shaumu li wa ana ajziyun bih. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri akan membalasnya atau mengganjarnya atau membayar kontan apa yang diminta hambanya. Nah, oleh sebab itu bagaimana kalau kita merasa bahwa kita masuk ke dalam madrasahnya Allah, ini sekolahnya Allah. Allah sendiri yang menyiapkan semuanya, kurikulumnya ya, ada puasanya, ada tarawehnya, ada mungkin kita tambahkan takjilnya, sahurnya. Itu kita merasa betul-betul diawasi oleh Allah. Nah, makna pesan biar semua ibadah tidak hanya puasa itu berkualitas. Salah satunya adalah jalan kita. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Itu sebenarnya kalau diinternalisasikan di dalam diri kita, hati sanubar kita, setiap tindakan kita merasa diawasi Allah, setiap ucapan kita merasa didengar Allah, pasti kita akan berhitung apakah apa yang saya ucapkan ini menyakiti orang lain atau tidak, apa yang saya lakukan ini merugikan orang lain atau tidak. Baik, ini luar biasa ya. Dan kualitas dan ikhlas itu sebenarnya juga kita sendiri yang bisa merasakan ya. Betul. Baik, kemudian di pertanyaan kedua ini mengenai puasa yang dulu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua puasa yang disyariatkan dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan ada puasa ini puasa sunnah, ada puasa wajib ya. Dan puasa-puasa sunnah itu juga kita coba kerjakan, manfaatnya luar biasa. Mas Dimas, apa ini puasa yang sudah pernah dilakukan? Senin Kamis atau? Senin Kamis, alhamdulillah Kamis sudah. Terus, ya. Oh, Kamis terus yang ngemes berarti ya, kalau Senin, kalau Kamis ngemes ya. Nanti ada habis Lebaran ada puasa Syawal. Ya. Ada lagi puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Saya dengar Prof. Amin Rais sering melaksanakan sejak masa mudanya. Dan itu dampaknya kepada kita itu luar biasa. Puasa Senin Kamis aja, itu kalau kita rajin melakukan itu maknanya lahir batin ya. Itu detoksifikasi alamiah untuk kalau kita pendekatan medis. Itu juga sarana kita untuk tazkiyatun nafs ya, menyucikan diri, juga tadhirul qulub, membersihkan hati.
Baik, seperti itu Ibu ya. Semoga ini pun juga bisa menjadi pelajaran bahwasanya banyak puasa-puasa sunnah gitu yang bisa kita lakukan dan itu sebagai pengobat diri kita sebenarnya begitu ya. Baik, kita kembali ke tema mengenai toleransi. Nah, kalau kita kaitkan dengan Ramadan ini. Nah, toleransi seperti apa yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan? Ya, karena kita berada dalam masyarakat yang majemuk, tidak tunggal, maka kita mesti tahu diri dan tahu di mana kita tinggal. Nah, sebenarnya mungkin yang paling mengusik ya, mungkin di antara kita karena sudah sedang puasa, lalu mungkin sebagian di antara para penjual itu menjajakan jajanannya atau membuka warung di siang hari. Ya itu juga bagian dari cara kita menahan diri juga. Saya kata puasa itu as-shaum atau as-syam itu maknanya al-imsaku, yakni menahan diri. Tidak saja dari lapar dan haus dahaga, tapi juga menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, termasuk perbuatan yang mungkin marah atau mengusir orang atau membuat orang lain tidak nyaman dengan banyak pelajaran toleransi di bulan Ramadan ini sebenarnya yang bisa kita pelajari begitu ya. Kita buka lagi penelpon untuk Anda, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramadanku di Jogja. Istimewa. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Yuni di Bantul, Pak. Ibu Yuni di Bantul. Pertanyaannya Ibu. Iya, Pak, tetangga saya itu kan ada yang muslim gitu loh, Pak. Tapi pas apa itu lebaran itu dia juga ikut merayakan. Nah, itu pandangan Islam itu gimana kalau gitu itu nggak dosa ya, Pak? Merayakannya dia juga membuka itu loh, Pak. Cara merayakannya seperti apa, Ibu? Enggak, maksudnya dia juga membuka itu loh. Open house gitu ya? Silaturahmi gitu lah. Oke. Kan ikut-ikutan gitu ya. Apa itu saya berdosa gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuni yang ada di Bantul ya. Ini mengenai tetangga. Non Muslim, cuman pada saat Lebaran Hari Raya juga ikut open house gitu Pak. Nah seperti apa? Ya, saya kira itu hak dia ya, hak dia sebagai tetangga, hak dia sebagai bagian dari masyarakat kita, dan kita nggak mungkin menolak. Nggak ikut puasa, pulang. Saya kira nggak wise ya. Saya kira ya sudah, kita paling tahu tentang tetangga kita dan kita paling bisa menjaga kerukunan itu. Dan kita tunjukkan saja kebaikan itu akan tercermin dan menjadi cahaya buat orang lain. Kalau kita menjadi masalah buat orang lain juga tidak produktif buat kedepannya. Tidak masalah, itu dibuka saja untuk masyarakat. Baik, nah ini menyikapi pertanyaan Ibu Yuni juga tadi mengenai toleransi. Sebenarnya toleransi itu berada dalam non sewu hanya sebagai verbal kita saja, atau memang toleransi itu juga masuk ke dalam fase akidah? Ya, harus dibedakan ya. Toleransi itu sebenarnya tekanannya, titik tekannya pada muamalah ya. Sebenarnya dalam kemasyarakatan. Kalau dalam urusan ibadah harus dibatasi. Ayo kamu sekarang ke tempat ibadahku, besok aku ke tempatmu. Ya, tergantung apa niatnya. Mungkin kalau dia sedang mungkin ada studi banding atau mungkin tugas atau biasanya ada di syariah atau di usuluddin dan muqarranatul madzahib, perbandingan madhab, muqarranatul adyan, perbandingan agama. Mungkin dia punya tugas mewawancarai seorang pastor atau nggak masalah itu. Nggak masalah, dan orangnya sedang di gereja. Di gereja dan kita harus masuk gereja gitu ya. Ya, tetapi kalau ikut kebaktian atau sebaliknya mereka tidak ya. Saya kira urusan akidah nggak bisa buat main-main karena urusan kita dengan Allah. Baik, keyakinan dan akidah itu berada dalam hati kita. Namun bagaimana kita juga bisa membatasi muamalah kita biar tidak menggerogoti akidah kita. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan untuk kesempatan sore hari ini. Tetap bersama kami di Ramadanku di Jogja. Istimewa.
Bakti ya Mutiara, enaknya nggak pernah bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah pada tahun ini, tahun 2019 ini kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Kita selalu berharap semoga kita diberi kekuatan, diberi kemampuan agar kita mampu mendekatkan diri pada Allah SWT untuk senantiasa membaca Quran, kita berzikir, bersedekah, dan seterusnya kita mampu menjalankan amal ibadah sosial kita. Oleh karena itu, selamat menjalankan ibadah bulan Ramadan 1440 Hijriah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersukacita, bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Hanya di sini, di Balai Ayu, semua bisa jadi luar biasa. Di Balai Ayu, semua bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan telah datang. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh ampunan. Mari kita isi bulan suci Ramadan ini dengan penuh amal kebajikan. Segenap pimpinan, staf, dan karyawan Balai Ayu Group mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Hanya di Balai Ayu. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Ramadanku di Jogja. Istimewa. Ya, dan tentu saja masih bersama bintang tamu kita yang istimewa, Pak Robi. Pak Robi ya, oke. Sebelum nanti kita kasih kesimpulan ini mengenai toleransi lagi, yang lagi-lagi tadi kita selalu berbicara mengenai masyarakat sekitar, RT, tetangga gitu kan. Namun kita tidak bisa dipungkiri kita juga bernegara. Justru negara ini jauh lebih kompleks, jauh lebih heterogen, tidak hanya beragam gitu kan. Suku, budaya, bahasa itu jauh lebih banyak. Nah ini menyikapi toleransi biar Indonesia ini tetap Bhinneka Tunggal Ika seperti apa? Ya, Allah berfirman, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, yang menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sebenarnya prinsip atau filosofi hidupnya di sana. Jadi kita dijadikan berbeda-beda itu untuk saling mengenal, tenggang rasa, bertoleransi. Sebenarnya Allah bisa jadikan satu, tapi pasti alamiah, sifat alamiah kita, kodrat kita berselisih, berbeda itu mesti berselisih. Kalau Allah uji lah dalam kehidupan ini menjadi apa namanya tempat bagaimana kita mendedikasikan, mewakafkan hidup kita, pikiran kita sebaik mungkin untuk Allah ya, dalam laboratorium kehidupan itu. Dan kita nggak bisa sendiri. Nah khusus karena kita ini majemuk ya, masyarakatnya apalagi bangsa Indonesia ini yang luar biasa, diakui oleh bangsa-bangsa yang lain, punya kekayaan bahasa, kepunyaan kebudayaan. Nah, kita pahami kebudayaan itu sebenarnya sebagai apa ya, a complex whole, ya, keseluruhan yang kompleks, nggak bisa hanya dibatasi oleh satu hal. Dia meliputi bahasa, hukum, adat istiadat, pakaian, cara jalan, moralitas, ya, norma. Semuanya menjadi satu, makanya sulit memahami kebudayaan. So itu dibutuhkan diri yang terbuka, yang inklusif, yang mau apa namanya ya, beradaptasi dengan orang di luar diri kita, mengambil hikmah atau manfaat yang baik. Khusus untuk apa namanya apa tadi tentang agama yang berbeda. Saya kira mungkin Quran surat Al-Kafirun ayat 6 itu penting. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu sebenarnya
batasan bagaimana kita mesti loyalitas terhadap Muslim atau berlepas diri terhadap orang-orang di luar diri kita. Baik, istimewa ya perbincangan kita untuk sore hari ini, dan pastinya kita pun juga akan menambah wawasan kita, menambah toleransi kita. Dan sebagai kesimpulan? Ya, hidup bersama tidak bisa mengedepankan egoisme. Maka yang lebih penting adalah mendahulukan kebersamaan sebagai satu tubuh, apalagi berbangsa ini semakin banyak berbeda semakin kaya. Semakin memahami akan kekayaan itu, semakin jadilah dia orang yang lebih bermakna untuk dirinya dan orang lain. Saya kira itu. Jadilah orang yang lebih bermakna untuk dirinya dan orang lain, dan lebih banyak perbedaan, lebih kaya kita. Betul, dan kita harus terbuka pada lingkungan kita ya, supaya kita dapat menerima dan diterima oleh Baik, terima kasih untuk Pak Robi kesempatan sore hari ini. Mohon maaf kalau sudah merepotkan dan juga menyita waktunya ya, tapi ini merupakan salah satu pelajaran yang penting buat kita. Betul sekali. Nanti saya akan mencoba untuk mengaplikasikan. Betul, di warga saya di sini. RT ya. paling ini ya, Pak. Oleh-olehnya. Oh iya, jangan oleh-oleh. lupa. Ngapunten, ini ada oleh-oleh sedikit nanti buat di rumah ya. Iya Pak, ini ada oleh-oleh sedikit dari kami. Terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Robi, ditunggu lagi loh kehadirannya. Iya, jangan kapok, monggo kalau dirayakan Pak. Hati-hati ya Pak. Wah, luar biasa sekali. Hari ini kita sudah belajar toleransi ya, bagaimana bermasyarakat, menanggapi tetangga kita. Nanti mungkin Bapak akan nyamperin ya, supaya tahu nih beneran gitu atau enggak ya. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita singkat dengan Pak Robi, semoga bermanfaat untuk Anda. Dan sekarang saya mengingatkan kepada Anda untuk mengikuti kuis Instagram. Bagi Anda yang lagi jalan-jalan bersama keluarga, bareng temen juga, terus Anda mau ngabuburit ke suatu tempat, Anda bisa foto-foto kemudian upload foto Anda ke Instagram. Jangan lupa di tag ke @aditv_Jogja, kasih hashtag RDJ 2019 dan di tag ke 5 teman Anda. Siapa tahu Anda yang beruntung untuk mendapatkan bingkisan cantik dari kami. Saya juga mengingatkan untuk Anda, seperti biasa kita waktunya untuk kurma kuis Ramadan. Aduh, alhamdulillah tidak ada manusia yang aneh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Hup. Saya sudah alhamdulillah nggak ada manusia aneh. Mengapa Anda di sini membawa kentongan? Aduh, ini tidak bisa diajak ngomong juga. Putar balik, putar balik. Langsung jalan dikendong. Tok. Hati-hati. Masya Allah, ya Allah. Kenapa harus ada seperti dia ya? Lahir di mana? Loh, Pak, bawa anaknya siapa, Pak? Ini warga baru itu. Tak cari ke sono-sono. Masya Allah. Ini warga baru kita yang kita tadi omongin. Nggak pernah di rumah, buang sampah sembarangan. Iya. Nah, aduh, ampun. Sekarang ampun. Tak sentik lo nanti sama Bu RT. Nanti bisa bersosialisasi dengan tetangga. Buang sampahnya jangan sembarangan lagi. Diantar buang sampahnya di TPA langsung. Nah. Iya, seperti itu. Sama orang-orangnya dibuang. Ya udah, sama orang-orangnya dibuang. Udah, sama orang-orangnya dibuang. Luar biasa ya Pak ya. Pak, sekarang kita sudah waktunya kuis Ramadan. Oke, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, semangat. Iya. Bu, dijawab dulu. Kuis Ramadan. Istimewa. Ya, Iya, wes lah. Oke, untuk pertanyaannya, kitab suci terakhir yang diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Ahadits, B Taurat atau C Quran? Jawabannya adalah Al-Quran. Oke, baik. Terima kasih Ibu Arianti. Ditahan dulu Ibu ya, baik. Dan untuk Anda yang mau telepon, jangan lupa kalau kita kasih password kurma, Anda jawab kuis Ramadan gitu ya. Kami Silakan. tunggu Anda untuk bergabung di 0274 4531 900. Nanti untuk Anda yang beruntung ada satu bingkisan menarik yang bisa Anda ambil di AdiTV ya. Iya, betul Oke. sekali. Bapak pertanyaannya diulang lagi. Iya, kitab suci terakhir yang diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis, B Taurat atau B Al-Qur'an. Iya, Oke. seperti apa jawabannya? Mari Silakan telepon saja. langsung. Oke, langsung. Ada yang masuk. Halo, assalamualaikum. Belum ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurma. Kuis Ramadan. Luar biasa. Oke, dengan siapa di mana? Kurma.
Iya, dengan siapa? Siap Ibu, siap, mantap. Ibu Viko. Ibu Viko di Sewon. Di Sewon. Baik, Ibu Viko jawabannya apa, Ibu? Jawabannya C, Al-Quran. Baik, terima kasih Ibu, ditunggu nanti Bu ya. Iya. Jangan kemana-mana dulu Bu, jangan dimatiin dulu Bu, takutnya nanti Ibu kan bisa saja menang, ya Iya, kan? betul sekali. Kalau enggak. Oh iya, Sama-sama, oh masih Bu Viko. nyambung ternyata. Bapak hati-hati Pak. Makasih ya Bu Ya, Viko. makasih Bu ya. Kalaupun Ibu mau pergi, TV-nya dibawa Bu. Nah, biar tahu kalau Iya nanti benar, diumumkan. nanti kalau menang ya kan. Kalau menang dia nggak tahu kan kasihan Iya, juga. betul Masa hadiahnya buat sekali. kita sendiri kan nggak mungkin. Ya nggak apa-apa, Ibu juga mau. ya. Gimana Pak tadi tetangganya Pak? Tetangganya tadi waktu saya telusur ke sana ketemu orangnya. Oh. Dia mindik-mindik gini-gini. Jadi dia kenapa kok mindik-mindik takut sama Pak RT ya? Iya, tak cengkiwing. Ayo mau kemana? Iya, dicengkiwing, digondal ke sini. Digondol, iya. Emang kucing tiba-tiba nggak enak Oh, aja. alhamdulillah ya, Pak. Sudah saya kasih tahu sekarang dia udah mulai sadar diri lah, bertoleransinya juga Alhamdulillah. bagus. Supaya nanti bisa kenal ya. Oke, kita lagi silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurma. Istimewa. Iya. Luar biasa. apa-apa. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Tati, Sinduadi. Oh, Ibu Tati. Apa Ya. kabarnya Bu Tati? Alhamdulillah Mbak, sehat walafiat. sehat ya Bu. Nggih, jawabannya apa Ibu? Jawabannya adalah Bu. C, Al-Quran. J, Terima matur nuwun kasih, Ibu, Bu semoga Tati. beruntung Ibu ya. Nanti Ya. ditunggu Bu. Nggih, Sinduadi. Di Sinduadi, Ya. Bu Tati ya. Ini kayak tetangga kita yang di sebelah sana loh Pak. Yang Yang mana? ngetan. Yang sebelah mana? Sebelah mana? Ngetan. Ngetannya di mana? Itu sana pokoknya. Ya, jangan tinggi-tinggi ya. Iya. Kenapa Pak? Nggak apa-apa, aduh saya Pak, ingin pingsan. ngomong-ngomong baju kita hari ini bagus sekali loh. Ya iyalah, tahu sendiri. Iya. Perdas batik. Nah, langganan Bapak itu ya. Iya, langganan Ibu juga. Oh iya, Bu? Loh, kan kita belanja bareng gimana sih Pak? Oh, iya, iya. Anak-anak jadi dibeliin deh itu. Iya, anak-anak juga cantik-cantik nih, seger banget Ibu hari ini. Ganteng-ganteng. Oh iya, anakku cantik dan ganteng. Oh gitu ya, Begitu pengen nambah anak yang cantik lagi? Enggak mau, makasih. Ini sudah ada anak cantik kita dong. Ini di PGRI loh ini dong. Iya, pemirsa yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Bolo kelihatan di kamera loh. Iya. Ya, ya, ya. Senyumnya langsung wang gitu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurma. Kuis Ramadan. Luar Hai, biasa. pintar. Dengan siapa di mana? Dengan Ria di Bantul. Ria, di Bantul. Silakan Mbak Jawabannya, Ria, Mbak. jawabannya apa Mbak? Jawabannya yang C, Al-Quran. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ria ini mesti kesusus lah pulsa nintek ya, Pak. Oh, iya. Iya, waalaikumsalam. Ya, Kalau kan enggak langsung. dia keburu mau nyari takjil. Oh iya, benar banget. Tadi kan udah kelihatan Heeh. di kamera dia yang cantik Iya. di PGRI. Yuk. Kira-kira mau diajak ke sini nggak? ya? Boleh. Ah, siapa ya? Pak, saya aja yang ngajak ke sini. Hah? Bapak kalau yang cantik-cantik mesti langsung maju. Ya wes, nomor sini satu. diajak Ibunya ya. Ya, yang mana? Milih. Oh, yang pilih dipilih. Nah, dipilih. Ayo, Cin. Ayo, Cin ikut tante. Sini. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu memang perhatian kok ya. Mohon maaf ya. Iya. Nyari yang Nak lebih dipegang, Nak. ya. Jangan Jadi maaf takut-takut nanti kalau lihat ada ibu kamera. baru ya. Jangan Bu, jangan Pak. Iya. Pak udah datang loh. Udah Pak, ya, kalau datang ya udah kamu duduk sana aja. Iya, kok ibu yang duduk? Udah ada gantinya. Bapak kok seperti itu sih, Pak? Ya Allah, luar biasa. Dek, jangan deket-deket Pak RT. Udah tua. Sini sama ibu aja. Masya Allah. Adik namanya siapa? Iya, adek. Eva. Hah? Eva. Oh Eva, Mbak Eva. Ini dari komunitas mana Mbak? Namanya komunitas apa? Kenapa dari malu-malu? Berbicara ya? Kok komunitas berbicara kok? Enggak, Gitu memang sih. Mbak Eva ini saya menerima informasi Mbak Eva ini aliran kebatinan. Oh iya, berbicara melalui batin. Iya, jadi memang batinnya Mbak Eva sama saya udah menyatu sebenarnya. Iya. Duh, Pak ya Mbak Allah. Eva dari PGRI semester Iya. berapa kalau boleh tahu? Semester 2. Semester 2. Sama saja semester 2 seumuran dong. Ingat Pak, ingat umur Pak. Masya Mbak Eva, Allah. ada berapa personel dibawa ke sini? Luar biasa 3 truk ya, matur nuwun. Iya. Banyak banget berarti ya. Mbak Hebat. Eva, lihat ke kamera. Oke, Mbak Siapa tahu Eva. ibunya nonton dada-dada dulu. Dada-dada Ibu, dulu, aku nonton Ibu. TV, Bu. Iya. Kalau Mbak Eva, kalau boleh tahu jurusannya apa PGRI-nya? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Luar biasa, hebat. Berarti pintar Nanti- dong menulis surat Iya. cinta. Nanti kita tes ya, Pak. Iya, Oke. enggak lah. Nah, Bisa kamu- menulis surat cinta bisa? Insya Allah bisa. Iya, kalaupun nggak bisa nanti saya ajarin. Iya, aduh jauh-jauh lah sama Oke lah, baik pemirsa nanti akan kita lanjutkan kembali tetap bersama kami di Ramadan di Jogja. Istimewa.
dan bermotivasi untuk dakwah. Yang penting adalah teruskan dalam menyantap suatu makanan adalah kehalalannya itu, kehalalannya dan juga tidak kalah adalah rasanya. Halal makanannya dan thayyib namanya, sempurna keberkahannya. Ya, sahur. Ini puasa pertama deh ya, berarti ya. Iya, Pak. Aku pilih engkau sebagai tambatan hatiku. Tak banyak kekayaan materi yang aku miliki. Juga tak banyak janji yang aku ucapkan. Aku hanya berniat dan berjanji untuk menjagamu dan mencintaimu. Untukmu, bidadari surgaku. Mbak Eva, itu ada tai lalat di sini loh. Mana? Itu. Nah, itu yang bikin Mbak Eva manis sebenarnya itu loh. Mbak Eva, lihat gitu ada tangga loh itu. Itu loh. Nah, kan udah ada tangganya. Gimana kalau kita nyari rumah? Biar kita bisa rumah tangga. Ada Mbak Eva. Pak, ingat istrimu ini Pak, ingat Pak. Anaknya udah 4 loh. Gimana toh? Ya, enggak malah rayu-rayu apa tangga-tangga? Enggak, ini kan komunitas berbicara. Iya. Jadi saya mencoba untuk acting. Enggak, itu enggak acting, Bapak. Acting, apa tangga-tangga tadi apa tangga? Tangga di sana ada tangga, Iya. ya kan? Kemudian di situ ada rumah. Terus tangga dan rumah. Iya, apa unda-undaan? Mau bikin rumah lantai 5 gitu. Luar biasa. Ya ini tadi sebenarnya mau pantun ya, tapi kan belum begitu lancar, makanya mencoba untuk merayu. Emang ada teman-teman yang bisa pantun? Oh, temennya ini loh yang di sebelahku ini loh. Apa di sini. Ayo nah. Sini. Tak gondol anak sapa iki. Oh ya, luar biasa. Puter. Sini. Oke. Baik, di tengah. Di tengah. Gue Pak sing Pak, kata Mamat leh uga. Apa itu? Boleh juga. Boleh juga tuh kan. Oh ya ampun tuh anak. Oke, baik pemirsa, dan inilah keluarga kita yang bahagia dengan 2 orang anak ya. Iya, Pak 6 anaknya ya sekarang ya. Coba siapa namanya? Coba pakai mikrofon, siapa? Iya. Aini. Oh, salah satu judul lagunya Bang Roma Irama. Yang mana, Pak? Ani. Ini beda lagi ya. Coba kalau bisa pantun kayak apa pantunnya? Pantun. Coba 1, 2, 3. Pergi ke pasar beli roti. Cakep. Rotinya rasa mocha. Cakep. Daripada ngabuburit sendiri. Cakep. Mendingan nonton Ramadanku di Jogja. Luar biasa. Ada lagi? Mantap. Udah, ada lagi. Mantap. Pergi ke pasar beli roti gitu kan? Mantap. Loh, nggak ada nggak? Cakep. Pergi ke pasar beli roti. Cakep. Kemudian beli jambu, beli Pak, itu belanja namanya belanja. Bukan pantun ya? Bukan. Oh iya, baiklah. Terima kasih Mbak Aini, Mbak Eva. Mbak Eva kalau duduk jangan lupa di sana ada tangga. Iya. Duh, minta dicubit. Luar biasa nanti batal puasa Bapak ya. Makasih Mbak Aini dan Mbak Eva. Terima kasih Mbak Aini, Mbak Eva ya, luar biasa. Ya pemirsa, itu tadi anak-anak dari Universitas PGRI Yogyakarta komunitas berbicara. Yeay, hebat ya. Sekali
ya mereka pintar membuat pantun. Pinter membuat pantun dan Bapak tadi coba dirayu sama dia toh. Bapak mencoba untuk membentengi diri loh. Bapak membentengi malah diri. dirayu loh. Bapak nggak mau kan dirayu? Sebenarnya ya nggak mau, tapi mau mau kata apa? Oke lah baik. Nah kita saatnya akan mengumumkan kurma kuis Ramadan. Dan kitab suci terakhir yang diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang benar. Kira-kira apa? Coba di Terawang, di Rabat jawabannya adalah C. Pinter sekali. Jawabannya C. Al-Quran. Oke. Dan tepuk tangan dulu. Baik, sebelum kita umumkan siapa yang beruntung di kuis Ramadan ataupun interaktif tadi, kita masih mengingatkan kembali buat Anda pemirsa yang ada di rumah untuk bisa follow Instagram kami di @aditv_jogja. Kenapa? Karena Anda bisa follow foto seru-seruan gitu ya. Anda bisa kirim sebanyak-banyaknya dan jangan lupa dikasih hashtag RDJ 2019 karena setiap sore akan kita pilih satu orang yang fotonya paling keren untuk bisa mendapatkan bingkisan dari Ramadanku di Jogja. Yes, luar Siapa tahu Anda lah yang beruntung seperti itu. Iya dong. Apa nak? Enggak, kenapa sih? Kenapa? Enggak. Ayo. Bilang aja kalau pengen kenalan sama Eva. Yang mana? Eva apa Aini? Aini katanya. Eva, Enggak, kamu kan masih kuliah anakku. Udah kenalan sama ibu aja Le. Bambang mau yang Eva katanya. Loh, Bambang Mamat yang mana? Udah gini aja. Udahlah. Kan ada dua. Kalian gak usah rebutan, nanti buat bapak aja wis lah. Ya. Daripada rebutan mereka kan kekasian. Mana toleransi bapak untuk anak-anak, Pak? Udah waktunya anak-anak yang dapat. Bapak itu ini aja loh, udah cantik, seger buger. Lihat warnanya oranye kayak mangga. Aku pengen ngoncai ya. Ya kan? Tinggal dipetik. Beneran, enak. aku lagi pengen ngoncai loh. Gitu lah. Tapi aku biasanya kalau makan mangga enggak aku kupas. Loh, terus tak kerokotin gitu. Jadi aku pengen lihat ibu itu pengen kerokoti rasanya ya. Kok ibu tadi gila? Janganlah ya Allah, teman-teman seger dikerokoti ya. Ini lagi enggak. Kalau ibarat mangga kan macam-macam nih. Iya. Kira-kira ibu ini mangga apa? Mangga apa? Ayo, mangga apa? Mangga apa? Kan macam-macam mangga. Tahu mangga enggak kamu? Tahu. Mangga itu yang bulat kecil kecut ya loh. Hah? Pak, ibu ini manis enggak kecut. Oh, mangga apa? Mangga. Oh, alah. Tahu nggak ibu ini ibarat apa? Mangga madu. Mangga madu. Kelihatannya di luar tuh masih kecut, masih mentah, tapi dalamnya tetap kecut. Lagi Pak. Enggak lah, kalau ibarat mangga bagi Bapak, mangganya ibu itu mangga mana lagi? Iya. Jadi pengennya mana lagi? Terus ya. Oke, yuk kita umumkan siapa yang beruntung untuk kesempatan sore hari ini. Untuk kurma pemenangnya. Dan pemenangnya adalah Ria dibantu. Kemudian untuk telepon interaktif yang beruntung adalah jeng. Selamat. Untuk selamat. Tian di Jogja. Dan untuk interaktif satunya adalah selamat. Winda di Prenggan. Jangan lupa. Jane selamat iki sapa to, Pak? Jangan lupa untuk Anda selamat. Jangan lupa untuk Anda selamat. Apa sih mengambil hadiah di kantor ADITV Jalan Raya Tajam, kilometer 3 Wedomer Tani, Ngemplak, Sleman, daerah Yogyakarta. Jangan lupa membawa selamat. Ya iya Pak, nggak membahas selamat piye. Setiap hari Jumat pukul 10 sampai pukul 3 sore. Oke, baik. Terima kasih juga untuk semua sponsor yang sudah mendukung acara Ramadanku di Jogja ini. Ada Bali Ayu, ada Alburj Catering, Aisyadem, Pemkot Yogyakarta, Petra Aksesoris, Cikis Cake and Bakery, SMA Muhammadiyah 1, Amanda Brownies, Bakpia Mutiara, Pamela Supermarket, Pemkap Bantul, Nina Swalayan, Siap Cita Inspiration, Kareta Muslim, Anissa Citra Islami, Alfat, Teh Botol Sosro, Wardah, dan Mataram Catering. Yeay, tepuk tangan.
Terima kasih buat Aini, terima kasih buat Eva dan buat teman-teman semuanya pastinya lah ya dari PGRI. Semoga tetap sukses, kuliahnya lancar semuanya ya. Yes. Terima kasih buat anak-anakku dan terima kasih buat pemirsa yang ada di rumah. Jangan lupa tonton terus Ramadanku di Jogja di Adi TV setiap sore mulai pukul 4 hanya di bulan Ramadan saja. Akhir kata saya Dimas. Dan saya Echa Lasya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, nyanyi ya habis ini ya. Seribu wanita yang pernah singgah hanya datang dan pergi. Dan tak ada hati. Kau pun datang. Ada yang berbeda. Mengapa begini? Apa yang terjadi? Tak pernah sebelumnya, tak pernah kuduga. Ku akui, ku main hati, ku main hati, ku main hati. Ku tak bisa untuk memungkiri, ku main hati. Bersamamu ku rasakan yang tak pernah ku rasakan sebelumnya.